Amin ya rabbal alamin. Baik, karena Pak Ustadz Maulana ini sampai sekarang nih belum datang nih. Kita dengarkan dulu ceramah dari Ustadz Nur Rahman SPDI. Ini disesuaikan waktunya Pak, kurang lebih 10 menit ya. Karena nanti setelah Ustadz Maulana hadir akan ada tarian penyambutan untuk menghormati kedatangan beliau. Maka nanti kira-kira paling lama 10 menit Pak ya. Maaf dibatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, keras sedikit nggak apa-apa ya Bu ya. Soalnya nanti kiainya kayaknya agak lemesan. Iya Bu. Soalnya Ustadz Maulana, kalau saya Nur Rahman mau buka celana panjangannya. Tapi bukan di sini buka celananya Bu ya. Sekali lagi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati para guru, para aparatur pemerintah, dari Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak RT, dan juga aparatur pemerintah yang lainnya yang paling tinggi yaitu Bapak Hansip. Ada Bapak Hansip. Itu paling tinggi yang kagak tidur-tidur ya Pak, betul? Itu ya, kalau Pak Camat masih tidur. Kalau Hansip kagak, siang dia repot kalau ada hajatan, malam dia jagain kampung di pos kamling, betul? Bu, saya dikasih ngomong 10 menit. Biasanya saya banyak banget Bu ngomong. Karena saya punya 2 gembolan. Omongan ada 2 gembolan. Tahu 2 gembolan? Iya. Karena memang nanti ada guru-guru kita yang bakal ceramah. Di sini semua para guru-guru nih alumni pondok semua nih. Nggak taunya kakak kelas saya semuanya nih. Pondokannya dari Darun Najah, dari Lirboyo, kemudian juga dari Darul Kolam Gintung. Lah saya yang paling kecil, paling pojok di Pandeglang, Matlaul Huda. Ya, tapi pesantren modern, walaupun kecil juga modern Bu. Sedikit-dikitnya ngomong bahasa Arab sedikit bisa lah. Tibang ana wa anta aja mah bisa. Ya Bu, bisa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita curahkan dan kita limpahkan kepada manusia yang mulia, baginda Nabi besar kita Muhammad. Bu, jawab sepelit-pelitnya manusia apabila menyebut nama Rasulullah tidak dijawab, maka itulah manusia sepelit-pelitnya di alam dunia, bukan di Indonesia doang Bu ya. Tapi kalau orang yang membubarkan DPR adalah setolol-tololnya manusia di Indonesia sedunia. Sekarang dia yang tolol. Iya. Ini makanya jangan sekata-kata punya mulut. Iya Bu. Ngatain orang tolol. Rapotnya 67 Ya. Pemerintah sekarang lagi repot cari ijazah asli Pak Jokowi. Yang timbul ijazahnya Sahroni. Iya. Tapi biarin Bu. Yang tolol-tolol dia. Ya, yang penting kita ngaji sekarang, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita harus penuh banyak kegembiraan. Yang disebut adalah bulan apa ini Bu? Bulan Maulid. Rabiul Awal. Tanggal berapa sekarang Bu?
Tanggal berapa? Tanggal 15 berarti bulan purnama. Kalau saya bilang bulan ini adalah bulan penuh kegembiraan. Ya Bu, bulan apa Bu? Bulan penuh kegembiraan, baik punya uang ataupun tidak, gembira aja. Ya Bu, kenapa? Karena pada bulan ini adalah datangnya seorang manusia pilihan yang bisa mendobrak dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang penuh ilmi. Tadi sudah kata Ustazah dibilang, ya, Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kenapa Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis menjadi orang nomor 1 di dunia ini? Bu, tahu kenapa? Kenapa? Nggak bisa baca, nggak bisa tapi orang pintar sedunia, pemimpin dunia, ya. Makanya kita sebagai umatnya harus kagum. Kenapa? Kalau seandainya Nabi bisa menulis, pasti Al-Quran katanya buatan Nabi Muhammad. Kalau Nabi bisa mengarang, membaca bahasa Arab, berarti seolah-olah Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad. Makanya Allah kasih seperti itu. Tapi Nabi Muhammad adalah cerdas. Kenapa? Nabi Muhammad diturunkan bukan karena ilmunya, tapi Nabi Muhammad pinter diturunkan ke alam dunia. Apa Nabi Muhammad diturunkan karena apa Bu? Yang pertama, wa innaka la'ala hulukin azim. Tuh dipuji sama Allah. Nabi yang dipuji adalah Nabi Muhammad. Ini saya ceramah kenceng banget, nanti yang kedua lemes apa kenceng ini nanti kayaknya. Iya, mudah-mudahan kenceng ya Bu ya. Yang kita tahu kan begitu, Ustaz Maulana kalau di TV ya. Emang enak gitu sih ngomongnya. Kalau saya mah keras, kasar saya mau Bu. Kenapa? Memang saya makhluk kasar. Ya Bu. Makanya saya ngomong kasar karena saya makhluk. Kalau saya lemes nanti masuk alay. Iya. Masuk manusia alay. Makanya kalau ceramah memang harus yang kenceng. Biar yang lagi merem, lagi ngantuk juga matanya seger. Bu, ini ngaji kita maulid tujuannya mau ngapain Bu? Bu, mau cari ilmu. Yang banyak mah cari ilmu waktu ngaji. Iya. Sama kayak orang khutbah, kalau ada ngomong orang khutbah mah isinya nggak ada. Di sono saya waktu itu ada yang cerita sama saya, Pak Ustadz, saya waktu sholat Jumat di situ nggak ada khutbahnya Pak Ustadz. Masya Allah. Berarti nggak batal, berarti nggak sah dong sholat Jumatnya. Iya Pak Ustadz, saya habis sholat sunnah, saya duduk, orang azan, saya duduk, tidur. Selesai orang lagi mau sholat, berarti dia tidur. Ya, Bu. Sekarang tujuan kita kemarin adalah rasa cinta kepada Rasulullah. Nanti dengarkan cerita Rasulullah, lahirnya Rasulullah, nikahnya Rasulullah, punya anaknya Rasulullah, kemudian Rasulullah berdakwah sampai di akhir hayatnya. Ya Bu. Nah, kalau kita sudah kumpul begini, kita pengen mencontoh Nabi tidak? Nanti kalau sudah dibicarakan tentang akhlak Nabi, mau mencontoh akhlak Nabi tidak? Nabi nggak pernah ngomong-ngomongin orang Bu, betul? Nabi nggak pernah marah-marah sama keluarganya, betul? Nabi juga nggak pernah dimarahin waktu dia kawin lagi, betul? Nanti kalau ada suaminya kawin lagi, dimarahin apa kagak? Marahin Bu. Ingat Bu, ada lagunya, jagalah suami, jangan kau marahi. Jagalah suami, jangan sampai kawin lagi. Iya Bu. Lah kalau laki dimarahin mulu mah kawin lagi, bener Pak? Pak, bener? Lah siapa yang ini udah pulang pakai pakaian dasternya robek, pakai kutangnya somplak, bau balsem lagi. Lah laki juga suaminya pulang kagak betah, betul? Bu, kalau pengen suami betah kita nyontoh Rasulullah. Berarti ibu harus pakai wangi-wangi, alis bikin kayak galengan sawah, bibir kejam merah kayak lampu merah. Ya, biar kenapa? Suaminya pipi dibedakin yang putih, walaupun kaki kita malam, muka kita siang. Zaman sekarang begitu ya Bu. Saya liatin, saya jalan lihat orang, cantik banget mukanya, waduh bagaikan rembulan, bagaikan siang di jam 12 siang terang banget. Saya lihat kakinya, lah malam itu. Iya Bu.
Bu, ini mah kita ngelawak-ngelawak aja dulu ya, tapi diambil Bu hikmahnya, karena sebentar lagi mau ada penceramah. Mungkin nanti di sini juga Kiai mau ceramah. Saya nggak ngomong banyak. Yang satu saya berpesan, ini adalah bulan kesenangan atau bulan girang. Abu Lahab aja sudah dicam sama Allah akan jadi penghuni neraka jahanam selama-lamanya, tapi tatkala Rasulullah dilahirkan, dia merasa senang dan gembira atas datangnya Rasulullah sebagai keponakannya. Maka pada hari Senin itu si Abu Lahab tidak disiksa, dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu. Apalagi kita yang cinta kepada Rasulullah. Makanya Bu, kalau punya suami ada pacarnya yang muda, Ibu jangan marah. Cinta tak memandang usia. Sampai sekarang Ibu walaupun yang muda, anak kecil, dia Islam, tanya cinta nggak sama Rasulullah. Rasulullah kalau masih ada umurnya berapa tahun Bu? Udah tua, betul? Berarti itulah yang disebut cinta tanpa memandang usia. Ikan sepat, ikan gabus, ngambilnya di rawa gatel, lebih cepat lebih bagus, karena pinggang udah pada pegel. Iya Bu? Iya. Pakai dasi di atas pundak, ikan cucut tanpa ramparan. Ya, itu nasi udah pada bengkak karena perut udah pada kelaparan. Iya Bu? Udah makan belum? Udah belum? Kalau belum mau makan di mana? Di sini nggak ada yang nyediain nasi. Iya Pak RW. Iya Bu, mohon maaf apabila ada kata yang kasar, karena saya adalah makhluk kasar. Dan saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab semalam salamnya semangat. Saya doain mudah-mudahan biar panjang umurnya, sehat badannya, murah rezekinya, banyak duitnya, banyak berasnya, tambah berkah hidupnya. Mudah-mudahan kalau udah berkah tahun depan bisa berangkat haji ke Mekah. Tambah ilmunya, tambah suaminya. Amin amin aja. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin al-mukarramun, segenap para alim ulama, para kiai, para asatizah, para hujat, para orang tua, para tokoh masyarakat, segenap aparatur pemerintah baik TNI maupun Polri. Bu bentar ya Bu, sambil menunggu Ustadz Maulana. Yang kita hormati, kita muliakan tuan-tuan guru kita yang hadir pada siang hari ini. Ada Al-Mukarram Ahinal Karim Kiai Usman, ada Kiai Nasrullah, Ketua DKM Masjid apa namanya nih, Nur Rahman, juga ibu-ibu. Bu, pertama tujuan saya kesini Bu silaturahim, yang kedua ngaji, menuntut ilmu. Orang kalau mau hebat, mau mempunyai kedudukan tinggi, dia harus rajin silaturahim. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fi hayati dunya. Seseorang bisa jadi presiden karena ada rakyat yang mendukung dan memilihnya. Seseorang bisa menjadi gubernur
karena ada rakyat yang mendukung dan memilihnya. Seseorang bisa menjadi DPR karena ada rakyat yang memilih dan mendukungnya. Betul, Bu? Betul. Jadi kalau sudah tinggi, punya kedudukan, punya jabatan, jangan som, jangan som, jangan som. Yang kedua, niat saya ngaji. Orang kalau ngaji nuntut ilmu, hidupnya berkah, Ibu. Makanya kalau ngaji ingin dapat pahalanya banyak, ini duduknya paling depan. Ini kayak model ustazah yang baju hitam semua nih. Ini pahalanya paling banyak nih, dibanding yang di belakang nyender. Yang di depan kalau nyender jomplang, yang di belakang nyender ada tembok. Terusin, Bu, nyendernya, mudah-mudahan masuk surga sama tembok-temboknya. Bu, jadi orang itu yang kita cari adalah kebahagiaan, bukan kesenangan. Yang namanya kesenangan itu sifatnya barang, sifatnya kebendaan, sifatnya temporer, berubah-ubah. Ibu waktu masih dalam kandungan ibunya, namanya apa, Ibu? Janin. Begitu lahir, prot, namanya jadi orok atau bayi. 5 tahun ke bawah namanya apa, Ibu? Balita. Begitu besar sekolah SMP, SMA, namanya remaja. Begitu statusnya masih sendiri, namanya jomblo. Betul nggak, Ibu? Udah berdua menikah suami istri, jadinya double. Punya anak 1, namanya triple. Punya anak 12, ngontrak. Namanya apa, Ibu? Bejubel. Udah kayak ikan pindang. Seorang suami ditinggal istrinya, namanya duda. Seorang istri ditinggal suaminya, namanya ada di sini janda. Bu, janda masuk kategorinya banyak, Ibu. Ada yang namanya janda itu masuk kategori jambu batu. Janda kalau ngaji dengerin ceramah suka bawa anak 1. Udah nggak usah diliatin, biarin aja. Ini saya lihat yang tengah ini masuk kategorinya jambu biji. Janda yang kepengen berangkat umroh sama haji. Amin. Ini yang sebelah kanan ini kebanyakan jambu klutuk nih. Janda kalau ngaji bawaannya ngantuk aja. Nggak apa-apa, asal jangan jambu air. Tahu jambu air? Janda udah pada blewer. Ada di sini? Ada. Yang mana orangnya? Nggak apa-apa, biar janda, mudah-mudahan anaknya soleh-soleha. Betul, Bu? Jadi ini hari kita hadir dalam rangka memperingati maulidnya sosok manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Sosok manusia yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung. Sosok manusia yang besar, yang dibesarkan oleh yang maha besar. Sosok manusia yang suci, yang disucikan oleh yang maha suci. Beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kita ini umatnya Rasulullah, umat yang terakhir, umat yang bontot. Ngerti bontot, Bu? Ngerti nggak bontot? Yang namanya bontot, Bu, itu biasanya rata-rata rada-rada sengke. Ngerti sengke? Yang namanya bontot nih, kalau udah punya pengen nggak diturutin ngambek, Bu. Bontot tuh. Orang kalau bontot, masak ogah, nyuci ogah, gosok ogah, ngepel ogah, giliran makan maunya yang enak. Itu modelnya bontot tuh. Tapi bontot itu paling disayang, Bu. Betul?
Makanya kalau orang tuanya berharta, kaya, banyak duit, senang hidupnya si bontot. Sebaliknya kalau orang tuanya blangsak, susah, tuh bontot susahnya luar biasa. Makanya kita ini, Bu, jadi umatnya Rasulullah yang bontot, yang paling disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Di mana sayangnya Allah? Allah Subhanahu wa taala menjamin kita semua ini masuk ke dalam surganya melalui nabinya. Nabi katakan, "Man ahabani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang cinta kepada Rasulullah, kepadaku, kata Nabi, maka dia nanti bersamaku di dalam surga. Amin. Ibu, pertanyaannya, ibu cinta nggak sama Rasulullah? Yakin? Bener? Yang benar. Ibu cinta sama Nabi, Bu? Bu, cinta sama Nabi? Bener? Yakin? Bener ya? Saya mau tes, Bu, kalau ibu cinta sama Nabi. Sebab cinta itu bukan hanya sekedar yang keluar dari mulut kita, perkataan kita, ya, tapi juga harus ada bukti yang dibuktikan. Ini hari ibu hadir dengerin saya ceramah. Tiba-tiba dari rumah ibu ada telepon dari suaminya. Ibu di mana? Lagi dengerin ceramah, Pak, di Masjid Ar-Rahman. Pulang sebentar, Bu, ini ada tamu datang dari Surabaya nganterin duit 20 juta. Kalau dalam waktu 10 menit ibu nggak pulang tanda tangan, ini duitnya angus. Sekarang ibu saya mau tanya, jawab yang kenceng, yang keras, yang jujur. Ibu mau tetap bertahan dengerin saya ceramah apa pulang? Hah? Ampun dah. Aduh. Ibu katanya cinta sama Nabi. Ini saya tanya nih yang sebelah kanan saya yang kenceng jawab, cinta nggak sama suaminya, ibu? Yakin? Ibu cinta sama suaminya? Benar. Yang sebelah kanan saya cinta nggak sama suaminya? Benar-benar nih, benar ya. Ibu kalau cinta sama suaminya jawab yang kencang, Bu, jujur yang benar. Ibu ngaku sama saya cinta sama suaminya. Sekarang ibu saya perhatiin nih, kalau ke pengajian wangi, bajunya rapi, arisan rapi, reunian rapi, nganter anak sekolah rapi. Sekarang saya mau tanya, jawab yang kencang, yang jujur. Ibu kalau kemana-mana rapi, bagus, menawan, menggoda. Kalau tidur sama suaminya pakai baju yang rapi apa pakai daster? Hah? Ampun, ibu dah. Ini cintanya bener enggak sih, Bu? Sekali lagi saya mau tes biar jawab yang benar kalau benar-benar cinta sama suaminya. Ibu cinta sama suami, sama lakinya. Kemana-mana saya liatin wangi pakaiannya, arisan wangi, kondangan wangi, ngaji wangi, ngantar anak wangi. Sekarang saya mau tanya, kalau tidur sama laki, malam tidur sama laki, pakai minyak wangi apa pakai autan? Hah? Aduh, Bu, tidur pakai autan, pakai GPU, Remason, pakai Presker, udah pedes pahit lagi. Ya Allah, udah tidur udah pakai daster, pakai kutang, kutangnya tai balangan. Ini kutang sambungan. Mending kalau sambungannya benang, ini sambungannya peniti. Ini malam Jumat lakinya udah gak nahan, main sosor aja lagi. Begitu disosor lakinya, waduh, ketusuk peniti. Ya Allah, katanya cinta sama suaminya. Bu, orang cinta, ibu, itu ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Ibu kan cinta sama Nabi, itu ada ciri-cirinya. Ciri yang pertama, ini sampai jam berapa, Ustadz?
Saya ibu coba itu. Saya ibu besok tanggal 13 bareng sama Ustadz Maulana. Tanggal 21 saya bareng Ustadz Maulana. Tanggal 29 saya bareng sama Ustadz Maulana. Tanggal 11 Januari bareng sama Ustadz Maulana. Saya emang sama dia, beliau sahabat ibu. Maka saya tungguin kesini, kok nggak dateng gitu. Bu, cinta bu ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Ciri yang pertama, man ahaba syai'an kasira zikruhu. Orang yang cinta kepada seseorang itu pasti dia akan banyak menyebut namanya. Biar orangnya sudah mati meninggal dunia, tetap terpatri dalam hatinya. Aku mencintaimu. Betul bu? Bagaimana caranya ibu menyatakan cinta sama Rasulullah? Banyak membaca sholawat. Al jannatu wa na'imuha sa'adu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Jadi kalau kita cinta sama Nabi itu banyak menyebut namanya dengan membaca sholawat. Sekarang saya mau tanya, ibu hari ini banyakan mencet HP apa baca sholawat? Oh, baca sholawat itu paling bagus sehari 4.444 kali. Ada sholawat munjiat, ada sholawat ibrahimiyah, ada sholawat nariyah, ada sholawat jibril, ada sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Itu namanya sholawat. Berapa kali? 4.440 kali Ustadz. Nggak kepanjangan itu Ustadz. Gua Allah, kalau segitu kapan saya masaknya Ustadz? Kapan saya nyucinya? Kapan gosoknya? Kapan bikinin kopi suaminya? Ibu harus tahu, sholawat itu diterima kapanpun ibu baca sholawat, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, ini ada cerita judulnya pengajian sholawat. Ibu di sini ada nggak pengajian bulanan? Ada pengajian bulanan, mingguan, hari Senin ada ibu, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Pantesan seragamnya banyak. Bu, kalau pengajian harian biasanya kalau hari biasa mulainya jam 8 apa jam 9. Ketua majelis taklim nyolokin speaker, dicolokin sambil memanggil jamaah yang di rumah bersolawatan. Apa solawatan? Ibu udah pada paham, udah pada tahu ya. Apa solawatnya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abda wa nu wa diyaiha wa ala alihi washabihi. 1 jam dibaca, datang nenek-nenek 5 orang, udah pada bongkok semua, nyari tembok sambil nyenderan. Kata ketua majelis taklimnya, ini udah 1 jam, kemana yang lain? Yang lain masih di rumah sambil menunggu kita baca sholawatan lagi. Ya Rabbi bil balik mangka firlana ya wasi'al
Ya Rabbi bil Mustafa Sidana. Sampai jam 10 datang lagi 15 orang. Jadi semua 20 orang. Datang ustazahnya. Kata ustazah sambil menunggu yang lain di rumah, kita bersolawatan lagi. Apa solawatnya udah pada paham? Ya Rabbi bil Mustafa balim Sidana wa firlana. Jam 11 kata gurunya sebelum dimulai, adakah pengumuman? Ada Bu Guru. Apa yang diumumin? Ini catatan hutang baju seragam. Seragam maulid. Sambil menunggu catatan kita baca solawatan lagi. Ya Rabbi bil Mustafa wafir lana ya wasi'ah. Selesai sampai jam 11 lewat 45, tinggal 15 menit lagi. Kata gurunya, kata ustazahnya, berhubung hari ini ada kondangan 2 tempat, jadi ngajinya kita tutup dengan baca solawat. Ya Rabbi bil Mustafa wafir lana karomi. Jadi hari ini ngajinya judulnya solawatan, begitu. Itu yang pertama. Orang kalau cinta sama Nabi dia banyak menyebut namanya. Yang kedua, terus ini, orang kalau udah cinta itu Bu, dia akan banyak mengikuti tingkah laku perbuatan orang yang ia cintai. Betul? Ada anak muda, ada remaji. Ini anak-anak muda nih ya, cinta sama artis, seneng sama artis. Sudah Pak Ustadz? Hah? Oh udah ajan. Bu, ajan dulu ya sebentar. Betul nggak Bu? Model kayak kita kan begitu, iya kan? Baru aja Allahu Akbar, badannya sholat, pikiran hatinya kemana-mana ngayap. Allahu Akbar, aduh besok giliran kondangan, arisan belum dapet. Betul nggak Bu? Laki belum gajian. Model kayak kita tuh Bu. Ya Ibu, sekarang saya mau tanya, kalau sholat ke masjid, Bapak yang rapi semuanya nih, ada orang sholat asar 4 rakaat cuma pakai sarung doang, sarungnya dikuntal-kuntal Bu sampai ke sini nih menutupi dadanya. Sekarang saya mau tanya ini ya, sah nggak sholatnya Ibu? Sah nggak? Sah nggak Bu? Jawabannya tidak sah Bu. Kenapa? Karena belum berhudu. Kalau udah hudu baru sah Bu. Ibu kalau sholat pakai masker sah nggak Bu? Hah? Pakai masker sah nggak? Ya enggak Bu, pakai mukena. Ibu terakhir Bu ya, saya udah nggak lama lagi. Saya ini bawa Bu air sama Ustadz Jaki, namanya air minum Izora buat bersihin toksin, buat ngesehatin badan Ibu. Harganya berapa sih Bu? Ibu minum nanti baca bismillah 3 kali, sholawat 3 kali ya Bu. Ibu yakin berbagai macam penyakit bisa sembuh. Kemarin ada yang diminum sama tangga saya Bu, dia tidur aja, dia minum ini Bu, alhamdulillah langsung bangun lari. Tahu larinya kemana saya nggak tahu. Ini harganya berapa Bu? Sama kayak Ustadz Jaki Bu, karena ini punya Ustadz Jaki, 20.000 ya Ibu. Sambil baca salawatan, yang mau tolong ya Bu bantuin saya ya. Anggapnya ini air sedekah buat Ibu, halan toiban. Berapa Ibu? 20.000. Bagi Pak Ustadz, mana Pak Haji? Ini 20.000, yang mau ini. Langsung aja Bu, yang mau 20.000 ya. Bami salawatannya Bu. Allahumma sholli. Nih
Yang mau 20.000 ya Bu, niatin buat bantu sedekah ya Bu. Nih Bu, yang mau langsung aja ya. Nih guys. Allahumma sholli ala sayyidina. Langsung aja. Yang mau Bu, langsung aja 20.000-an ya Bu. Ya udah datang kan, sambil ini selesai langsung ya. Ya ayo, yang mau 20.000-an Bu, langsung niatin bantuin sedekah ya. 20.000 aja. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ibu diambil Bu ya, 20.000-an niatin nyari berkah Ibu. Insya Allah penyakit Ibu sembuh banyak sekali Bu, asam urat, gula dan lain sebagainya. Ya Rabbi bil Mustafa sidana wa firlana garami ya Rabbi bil Mustafa qasidana wa firla. Sambil menunggu Ustadz Maulana ya Bu. Ya Bu, orangnya udah di parkiran katanya. Jadi Ibu ya yang mau beli langsung dah ya. Ya Rabbi bil Mustafa sidana wa firlana doya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa sidana wa firlana Mama daya wasi'al karami ya Rabbi bil qasidana Allahumma salli ala sayyidina tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatin wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi Bu, sambil nunggu Ustadz Maulana ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatin abadan wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Bu, jadi orang yang cinta sama Nabi itu dia akan mengikuti akhlaknya Rasulullah. Ya, pertama akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Caranya dengan ibadah. Bu, yuk, saya mau tanya Bu nih ya. Saya punya pengalaman Ibu luar biasa ya nih. Saya pernah datang Bu ke rumah sakit jiwa Ibu. Rumah sakit jiwanya di Klender. Tahu Klender Bu? Pondok Kopi. Ini saya lihat banyak orang gila. Ya, otaknya nggak waras. Tiba-tiba datang dokter. Ini orang gila maranin. Apa kata orang gila? Dokter, saya udah sembuh, saya udah waras dokter. Ini dokter nggak percaya Ibu. Ini dokter langsung ngambil buah rambutan, dites, ditanya sama dokter. Kata dokter, kalau kamu sudah waras,
Coba kamu jawab, ini buah apa? Kata orang gila itu, Bu, yang ngakunya udah waras, ini buah rambutan. Kata dokter, bener ini, berarti udah sembuh, udah waras. Yang lain datang lagi, Bu, kucul ya, dokter, saya udah waras, saya sudah sembuh dokter, saya udah waras dokter. Dokter nggak langsung percaya, Ibu. Diambil buah lagi, Bu, buahnya warnanya hijau, kekuning-kuningan, ada bedak-bedaknya, Bu. Namanya apa, Ibu? Namanya, berarti Ibu udah waras. Kalau udah waras boleh pulang, Bu. Bu, jadi ibadah kepada Allah yang rapi, yang suami kalau ke masjid, ke musola berjamaah pakai bajunya yang bagus, pakai gamis, pakai koko, pakai peci, pakai sorban. Jangan berangkat ke masjid, ke musola berjamaah pakai kaos oblong paling depan, malah kaosnya sisa partai, coblos nomor 7. Kata yang di belakang, lu aja 7, gua nomor 3. Kadang-kadang gambarnya kodok, sebelahnya ular. Pesen sama saya, Bu, Pak pesen nih, Bu, pesen ya. Suaminya bilangin kalau sholat berjamaah pakai koko, jangan suka ngantongin duit logaman, berbahaya. Karena pernah ada pengalaman, Ibu, ada orang bawa duit logaman, begitu sholatnya di belakang imam, begitu Allahu Akbar ruku, Ibu, sami Allahu liman hamidah, begitu ngelinding duitnya, Bu, yang logaman, begitu ngelinding percis jatuhnya di depan imam. Kata imam, emang kalau rezeki nggak kemana ini, dikantongin, Bu. Begitu dikantongin, Allahu Akbar, itu makmum yang punya duit ngomong. Kata makmumnya, imam, itu mah duit gua. Yang sebelahnya ngomong, sholat nggak boleh ngomong tahu. Yang sebelahnya lagi ngomong, untung gua nggak ngomong. Ujung-ujungnya semuanya batal. Wow, hati-hati ya kalau sholat. Yang kedua, udah datang belum Ustadz Maulana? Belum. Hah? Kata bener ini panitia, dikit lagi sampai. Yang kedua, Ibu, akhlak kepada siapa? Orang tua. Bapak ibu kita itu keramat buat kita, Ibu. Kalau kita ingin kaya, punya kedudukan tinggi, jabatan tinggi, gak usah jauh-jauh ke Gunung Kawi, Bu. Orang tua kita, terutama ibu, ya, itu keramat, Bu. Doanya diijabah, sumpahnya jadi kenyataan, Bu. Jadi keramat itu orang tuh, ya, ridallah fi ridho walidaini wa suhtullah fi suhti walidain. Yang namanya ridhonya Allah, itu ridhonya orang tuh. Nah, marahnya Allah, marahnya orang tua. Bu, Ibu rajin sholatnya, sodakohnya doyan, dermawan, setiap bulan berangkat umroh, setiap tahun unggal pergi haji, tapi dia sakitin orang tuanya, dibikin nangis orang tuanya, bercucur air matanya. Jangan harap ibu akan berkah hidupnya. Betul? Makanya muliakan ibu kita yang terutama. Kenapa? Karena ibu derajatnya 3 tingkat di atas. Akan ada lagunya, Bu, bener gak? Ibu kaulah wanita, derajatmu dibanding kau mengandung, menyusui, kau mengandung, melahirkan, ngandung lagi, lahir lagi. Anaknya 20, Ibu. Punya anak 20 bagus, Ibu. Bener,
punya anak 20 kita ibu. Ini orang-orang nggak berani berantem sama kita ibu, takut. Lu jangan macam-macam sama dia, lu anaknya 20, belum mantunya, belum cucunya. Maling bu, maling mau masuk ke rumah kita, mau malingin, punya anak kita 20, dia bingung. Begitu masuk ke rumah kita, di kamar mandi orang, ruang tamu orang, 20 anaknya. Bu, jadi kalau kita ini ingin meniru akhlaknya Rasulullah, akhlak sama orang tua. Bagaimana kalau orang tua kita udah tua, udah jompo, udah janda, datengin bu, ziarahin, temuin, kasih duit. Jangan ke rumah orang tua minjemin gelang orang tuh, cincin orang tuh. Ada di sini. Yang mana orangnya? Bu, orang tua kalau udah janda dikasih duit 100.000 girang banget bu. Itu doanya udah kayak petasan parung, merutug aja. Ya Allah, gua doain biar panjang umur, biar sehat badannya, murah rezekinya, bisa ngurusin anak, jadi anak-anak soleh semuanya. Tuh orang tua ibu, 100.000. Bagaimana kalau orang tua kita yang telah wafat, yang telah mati meninggal dunia, datengin bu ke makamnya, ziarah. Berapa kali? Kalau dekat setiap hari Kalau jauh Pak Ustadz, boleh sebulan sekali. Jauh banget Pak Ustadz, jangan lupa doain. Jangan kalau ada perlu doang setahun sekali. Pas ada mau hajatan nyunatin, ngawinin, ke makam orang tua bawa galon, airnya 2 galon, kembangnya sekarung, bawa pengki, bawa pacul, kagak bisa baca yasin, kagak bisa baca tahlil. Di depan makam orang tuanya diguyurin tuh air, adem mak. Kata emaknya yang di bawah kuburan, dasar anak tolol. Bukannya berdoa Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani. Sampai nggak bu? Kirimin Fatihah minimal setiap habis sholat. Nih saya kasih tahu bu, Fatihah yang dikirimin, yang dibaca kita buat orang tua kita tanpa kita sebut namanya itu pasti sampai. Contoh, summa ila ruhi ummi Fatihah, sampai nggak bu? Buat emak kita, Allahumma firlaha warhamha wa'afiyah wa'fuanha. Summa ila ruhi abi, buat siapa ibu? Bapak kita, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nggak bisa Ustadz? Boleh. Caranya bagaimana Ustadz? Nya Fatihah, baba Fatihah. Sampai nggak? Sampai bu. Abang malaikat keder, emaknya siapa? Lamanya yang nyebut. Darah ruh kita ibu, batin kita ini nyambung sama orang tua kita. Jadi jangan takut, enggak sampai, pasti sampai. Udah sampai parkiran. Ini bayarannya double ini Ustadz. Ini kalau kagak diberesin, wah repot, ganjolnya kelamaan ini. Bu, Ustadz Maulana itu sahabat saya bu, tenang aja, insya Allah beliau hadir. Udah di parkiran kan. Bu, kalau kita baca doa orang tua, baca buat ibu kita, Allahumma firlaha warhamha wa'afiyah wa'fuanha. Kalau kita nggak bisa baca yasin, baca tahlil, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Boleh nggak bu? Nya, baba, ya Allah, ini makamnya saya, ini makam baba saya, ampunin ya Allah dosanya ya Allah, ampunin ya Allah, jangan lupa ya Allah, ya Allah jangan lupa
Ampunin ya Allah. Itu orang tua kita Bu, sampai nggak Bu? Kalau nggak bisa sosokan lagi baca doa di makam orang tuanya, Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina azabannar. Waduh, yang ditunggu udah datang. Alhamdulillah, kita ganjal 2,5 jam ini Kiai. Kan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.